Minggu Shalom Bapak Saudara sekalian. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudara. Selamat datang, selamat beribadah bersama GB Pantai Mutiara. Mari bersama-sama kita satukan hati kita. Kita siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Boleh saya bertanya yang bersuka cita, sama-sama katakan amin. Haleluya, berikan sorak-sorak yang terbaik bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Sambil berikan sorak-sorak sekali lagi, katakan haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu Tuhan Yesus. Kami menyembahmu, kami memujimu Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus di tengah-tengah pujian kami ada sukacita, ada kemenangan, ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami percaya Tuhan Yesus di hari ini bukan hari yang biasa-biasa saja Tuhan. Tetapi ada yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan Yesus. Yaitu sukacita Tuhan melimpah bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Saudara. Siapkan hatimu. Thank you Lord Jesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Mari umat Tuhan katakan, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Boleh sekali lagi yang bersuka cita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Sama-sama katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku. Amin Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Katakan, ya Allah, ya Allahku Tuhan, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku ragu. Mari dengan sungguh angkat pujianmu, katakan, setiap waktu kami bernyanyi memujimu, nyanyian pujian dan pengagungan kepada. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan. Manis kau dengar dan hatiku bersuka. Mari lebih lagi angkat suaraku, katakan, inilah yang ku renungkan. Oh Yesus, oh haleluya Tuhan. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, biarlah manis kau dengar Tuhan.
Biar musik saja angkat pujian ini. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan Bapak Saudara. Mari bermazmur bagi Yesus, bermazmur bagi kebesarannya. Puji Dia, tinggikan namanya. Engkau Yesus kekuatanku, Engkau Yesus perlindunganku, Engkau segala-galanya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami angkat namamu Tuhan. Mari lebih lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan Bapak Saudara. Angkat suaramu dengan bersuka cita, angkat suaramu sembah Dia. Biar Engkau memenuhi setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau yang memenuhi setiap hati kami Tuhan Yesus. Penuhi setiap hati kami yang haus kepadamu Tuhan, yang rindu menyembahmu Tuhan. Shana ya la la ba 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 shana ya la la ba la la ba Korea la la ba ya la la ba ya la la ba ya la la ba la la ba ya la la ba shana ya la la ba la la ba ya la la ba la la ba la la ba. Manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari setiap kita yang bersuka cita sambil tersenyum boleh angkat tanganmu di hadapannya. Sama-sama katakan, Engkau baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik, Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Kau sungguh baik Tuhan Yesus. Inilah kami setiap umat-Mu yang rindu menyembah dan memuji-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Thank you Lord Yesus. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Dengan sungguh katakan, inilah yang kurenungkan, inilah yang kurenung. Setiap waktu. Yes Lord Jesus. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar, amin Tuhan, manis kau dengar, yes Lord Jesus, dan hatiku bersuka karenamu. Sama-sama katakan, dan hatiku bersuka, dan hatiku lebih lagi katakan, dan hatiku dan jiwaku bersuka karenamu Tuhan, karenamu. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan bagi Allah kita. Sorak-soraikan haleluya. Haleluya Tuhan. Kami bersuka cita karenamu Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Sujud di atas
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sama-sama katakan, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari Bapak Saudara yang ada di rumah, lebih lagi angkat suaraku, katakan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi saat datang di Mari sekali lagi Bapak Saudara, lebih lagi kita angkat suara, kita katakan, sujud di altarnya. Oh Yesus, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Sambil mengangkat kedua tangan kita nyanyikan, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Katakan, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, sukacita terjadi, sukacita terjadi, pemulihan terjadi, pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Yang bersuka cita boleh sama-sama katakan amin. Haleluya. Wow. Haleluya. Haleluya, boleh sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya sukacita yang sama yang ada di tempat ini itu melimpah buat saudara semua yang ada di rumah dimanapun berada saat ini. Sama-sama katakan amin.
Mari bersuka cita bagi Allah kita. Haleluya. Angkatlah suaramu bagi Dia. Yes Jesus. Thank you Lord Jesus. Mari sama-sama katakan angkat. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu khawatir, sebab Dia sang gerakan kaki. Menari bagi Dia. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka cita. Katakan kepada kiri kanan. Tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Katakan kepada kiri kanan. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Oh haleluya. Angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan. Tak perlu khawatir. Tak perlu khawatir. Sebab Dia gerakan kakimu. Gerakan kaki. Menarilah. Menarilah dan bertepuk tangan. Bersuka citalah. Tak perlu khawatir. Sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Boleh sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang. Sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan. Nyanyi, nyanyi bagi Dia. 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 Haleluya. 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 Sekali lagi sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawan. Amin. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. 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 Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau kekuatan kami, Engkau sukacita kami. Haleluya. Engkaulah kekuatan, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami
kekuatanku, sukacitaku. Mari sama-sama kita angkat pujian ini Bapak Saudara. Katakan Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, Yesus, sejauh langit dari bumi, amin Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Boleh sekali lagi katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Sungguh Engkau Tuhan kekuatan kami Yesus, Kau sukacita kami Tuhan. Biarlah di pagi siang hari ini Tuhan Yesus, kami boleh duduk diam untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan Yesus. Menjadi kekuatan, menjadi tuntunan bagi setiap kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Billy Lantang Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu. Dan setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, ajar kami Tuhan, didik kami Tuhan. Untuk mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Dan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama katakan, amin. Haleluya. Shalom Jemaat GBI Pantai Mutiara, sebelum pemberitaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur buat hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Setiap hari Engkau ciptakan untuk kami penuh dengan damai sejahtera dan sukacita, bahkan hikmat daripada Tuhan. Kami percaya bahwa firman Tuhan hari ini memerdekakan kehidupan kami, membawa kemenangan dalam setiap aspek kehidupan kami. Kami sambut firman kehidupan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bagaimana ketika Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Ya, Tuhan memberikan janjinya kepada kita. Dia tahu bahwa di depan kita pasti kita akan mengalami, melihat, ya, dan kemudian juga mendengar hal-hal yang buruk yang ada di depan kita, khususnya di tahun ini, khususnya di tahun-tahun yang penuh dengan kegelapan ini, Bapak Ibu. Dan Tuhan tahu ketika janjinya diberikan, kerap kali walaupun sudah ada janji, kita akan takut, kita akan khawatir. Ya, kita akan takut, kita akan khawatir.
Oleh sebab itu ada sebuah kalimat yang sangat dahsyat, yang sangat luar biasa yang diberikan kepada Yosua. Ketika Yosua ini diberikan mandat untuk membawa bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian. Ya, tanah perjanjian adalah janji Tuhan. Tanah perjanjian adalah sebuah janji yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan mereka pasti masuk ke situ. Tapi sebelum mereka masuk ke sana, mereka akan mengalami peristiwa atau keadaan atau situasi, kondisi yang tidak enak. Yang betul-betul akan menguji iman mereka. Itu sebabnya Tuhan mengeluarkan kalimat ini yang berkata kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, pikiranmu. Kita harus berhati-hati dengan apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati kita. Karena itu yang menguasai alam kita, alam sadar kita. Ya, di mana akhirnya kita bertindak dan melakukan keputusan, mengambil keputusan itu dari situ Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu, bukan sekedar kita mengerti janji Tuhan, ada 7.000 lebih janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Tapi Tuhan juga mulai mengingatkan karena sebagai manusia dia tahu kita lemah. Dia mulai memberikan pernyataan ini. Bukan sekedar kepada Yosua, juga kepada kita pada hari ini. Kuatkan dan teguhkan. Ya. Kalimat ini yang sangat menarik ketika saya mulai melihat apa yang Tuhan katakan kepada Yosua. Ini dimulai dari kitab Ulangan sebenarnya. Ada 4 kali Tuhan berkata kuatkan dan teguhkan di kitab Ulangan. Yang 1 kepada bangsa Israel, yang 3 langsung kepada Yosua. Ya, 3 langsung kepada Yosua. Dan ketika kita membaca di Yosua pasal yang pertama, itu ada 4 kali Bapak Ibu. 4 kali kalimat ini diberikan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Ini menarik. Ini luar biasa. Ini berarti Tuhan sudah tahu, walaupun ada janjiku, tapi manusia suka takut, manusia suka khawatir. Jadi masuk ke tahun 2021 ini, pegang teguh janji Tuhan. Dan ketika ada bahaya di depan kita, ingat firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan pikiranmu. Ya, janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada Yosua betul-betul spesifik, betul-betul sepertinya custom made. Memang untuk dia. Ya. Bahkan kalau saya baca ini, kalau saya memposisikan diri saya di posisi Yosua, wow, saya bisa betul-betul ya merasa bahwa ini bukan kepada bangsa Israel, tapi kepada saya. Custom made kepada saya, untuk saya ini. Jadi harusnya dia dengan kuat dan gagah perkasa bisa maju. Tapi Tuhan tahu sekali lagi, manusia seringkali orientasinya kepada panca inderanya. Itu yang membuat kita takut. Dari penglihatan, dari pendengaran kita. Makanya di firman Tuhan, khususnya di 2 Petrus dikatakan, kita harus menjaga penglihatan dan pendengaran, supaya jiwa kita yang benar ini tidak tersiksa. Ada firman-Nya. Ya, nanti satu waktu mungkin kita bisa bedah tentang firman itu. Kita buka bersama-sama di Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai yang kelima. Yosua pasal yang pertama, ayat 1 sampai 5. Ini adalah janji Tuhan yang sangat spesifik kepada Yosua. Sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4, dari padang gurun, dan gunung Lebanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Luar biasa, sangat spesifik. Ayat 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Wow. Tidak akan ada satupun lawanmu yang akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa. Demikianlah aku akan menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Haleluya. Ini juga janji yang sama kepada kita memasuki tahun yang penuh dengan kegelapan ini. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan selalu menyertai dan siap untuk menolong kita dimanapun kita berada. Wah. Kata kuatkan dan teguhkan ini akhirnya dimulai dan Tuhan mulai mengajar Yosua apa yang harus dia lakukan. Ya, Yosua 1 ayat yang ke-6 kalimat ini keluar. Kalimat ini
Atau ayat ini berkata demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Setelah ada janji, Tuhan mulai mengatakan ini, kuatkan dan teguhkan. Karena dia tahu sebentar lagi mereka akan menghadapi hal-hal yang tidak enak di depan mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Aku akan memimpin hidupmu. Sampai ke seberang, sampai ke ujung, ke akhir 2021 dengan selamat, dengan sehat. Itu janji Tuhan. Itu janji Tuhan kepada semua kita. Dan saya percaya itu. Saya percaya itu. Tapi selagi kita mengarungi itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan pikiranmu. Kalau Yosua diperintahkan sama Tuhan untuk menguasai bangsa Israel dan memberitahu kepada mereka tentang janji-janji Tuhan yang sangat spesifik itu, kita harus, sebagai poin yang pertama ini, kita harus menguasai atau memimpin diri kita sendiri. Kita tidak akan bisa memberikan pengaruh atau memimpin keluarga, teman, dan lain sebagainya, dan siapapun yang ada di sekitar kita, kalau kita nggak bisa memimpin atau menguasai diri kita sendiri. Kuasailah hidupmu. Kuasailah hidupmu. Ada seorang perenang bernama Florence Chadwick. Perenang maraton di tahun 1952. Dia berenang dari Pulau Catalina menuju ke pantai California yang berjarak sekitar 41 kilo. Dan ketika dia berenang, Florence Chadwick ini dikenal sebagai perenang maraton. Dia didampingi oleh ibu dan beberapa kru yang ada di atas perahu yang mendampingi dia. Kira-kira sudah dekat dengan pantai California, terjadi kabut yang begitu tebal. Sehingga mereka tidak bisa melihat pantai California, tujuan akhir dari proses renang maraton itu. Dan dengan semangat ibunya dan semua krunya memberikan Florence ini semangat dan mengatakan jangan menyerah gitu ya. Tapi sebelum sampai ke tujuan, Florence Chadwick menyerah, Bapak Ibu. Karena dia tidak bisa melihat ujung daripada tujuannya. Dia tidak bisa melihat pantai California. Dia menyerah, dia minta diangkat, dia kemudian diangkat ke atas perahu. Dan waktu dia ada di atas perahu, kemudian kabutnya mulai sirna dan mereka akhirnya bisa melihat pantai California yang jaraknya hanya beberapa puluh kilometer saja. Maksud saya beberapa puluh meter saja. Dan itu jarak yang betul-betul sangat pendek untuk seorang perenang maraton seperti Florence Chadwick. Dia begitu menyesal, Bapak Ibu. Begitu menyesal. Dan sampai-sampai ketika dia kemudian memulai terus karirnya dan meneruskan karirnya dia selalu mempunyai sebuah pedoman dan sebuah kalimat untuk memotivasi siapapun yang dia jumpai. Dia katakan, jangan biarkan kabut kehidupan menguasai hidupmu. Engkau yang harus menguasai kehidupanmu. Saya tahu di tahun 2021 ini, seperti di tahun lalu, kita tidak bisa melihat ujungnya. Tapi Tuhan sudah ada di sana. Tuhan yang melihat segalanya. Dan Dia selalu menyiapkan yang terbaik bagi kita. Walaupun ada kabut di depan kita. Walaupun sepertinya kita nggak bisa lihat apapun. Majulah dengan mata rohani kita, dengan mata iman kita. Dan yang terpenting di dalam memasuki tahun 2021 ini, kuasai hidupmu. Kuasai pikiran dan hatimu. Bagaimana caranya? Terus dengarkan firman. Saya nggak katakan Bapak Ibu nggak boleh dengar berita. Tapi kita juga harus sortir setiap hari ketika firman yang masuk itu yang kita dengar. Justru itu yang memberikan kita pengharapan dan iman kita terstimulasi di dalam Tuhan. Ya, kuasai hidupmu. Yang kedua di ayat yang ke-7, firman Tuhan katakan, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Keluar lagi kalimat ini. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Yang kedua adalah
Kuatkan dan teguhkan dikatakan jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Kalau teman-teman saya kalau lagi ngumpul suka punya kata-kata seperti begini. Yang penting hidupnya lempeng-lempeng aja. Kalau lempeng-lempeng aja pasti damai. Betul, betul, betul sekali. Jadi prinsipnya masuk ke tahun 2021, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jaga ketaatanmu. Tabur ketaatanmu. Jangan, perhatikan ini baik-baik, jangan tunda ketaatan. Oh bahaya, jangan tunda ketaatan. Kalau sudah dengar firman, kalau kita sudah tahu bahwa ini adalah kebenaran, jangan tunda ketaatan. Orang yang salah jalan, misalnya saya ada di jalan tol ya, saya kemudian sadar bahwa saya salah jalan. Sadarnya itu misalnya 5 menit, saya sadar, itu akan lebih cepat balik ke dalam jalan yang benar daripada saya sadarnya itu sudah 30 menit. Betul tidak? Ya, Bapak Ibu sudah salah jalan gitu ya, 30 menit. Itu akan lebih jauh baliknya ke jalan yang benar daripada sadarnya waktu 5 menit di awal. Makanya firman Tuhan katakan begini, sadar dan bertobat, sadar dan bertobat. Ya, jangan cuma sekedar sadar aja. Bertobat habis itu. Maksudnya adalah jangan tunda ketaatan. Bahaya. Bahaya, kita yang dirugikan sendiri. Makanya firman Tuhan katakan kalau engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, hidupmu beruntung. Hidupmu beruntung. Beruntung itu apa sih? Maksudnya apa? Semua janji-janji Tuhan, semua apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita akan mengalaminya. Itu maksudnya. Apa yang Tuhan sudah siapkan bagi kita akan mengalaminya. Salah satu yang prinsip kehidupan yang saya selalu terapkan dan saya selalu bilang sama rekan-rekan saya juga yang saya jumpai atau di kesempatan berkhotbah seperti begini, saya selalu katakan jangan biasakan pinjam-pinjam uang. Saya menegur ini dengan keras kepada beberapa teman-teman saya bahkan. Jangan biasakan meminjam-minjam uang. Karena seringkali ketika kita dalam posisi yang sudah mepet, ya, kita mulai tidak mengandalkan Tuhan, kita mulai mengandalkan manusia. Tapi Pak, udah mepet Pak, justru itu yang Tuhan senang. Tuhan suka kalau kita makin dalam posisi mepet, posisi yang udah nggak bisa ngapa-ngapain. Bukannya kita di situ banyak manusia yang bukannya akhirnya taat sama firman, mengandalkan Tuhan, mulai mengandalkan manusia, mengandalkan caranya sendiri. Akhirnya Tuhan katakan, Tuhan betul-betul angkat tangan. Dia bilang kalau kamu mau usaha sendiri deh. Justru di dalam keadaan yang mepet itu, pertolongan Tuhan selalu on time. Karena Matius 6 ayat 31 mengatakan dengan jelas, ya, jangan kamu khawatir dan berkata. Jangan kamu khawatir dan berkata. Khawatir dan juga jangan berkata. Berkatanya sering gak dibahas. Berkata tuh apa? Berkata berarti ngeluh misalnya sama orang lain. Dan juga ketika pinjam duit kan kita berkata, tolong dong, tolong dong. Tolong dong. Bagi dong uangnya dong. Kalimat selanjutnya apa? Janganlah kamu khawatir dan berkata. Untuk apa? Untuk apakah yang akan kamu makan, pakai, dan minum. Semuanya essentials kehidupan. Kebutuhan kehidupan sudah disiapkan sama Tuhan. Jadi gak usah takut. Tuhan akan perform, Tuhan akan berikan semuanya on time. Dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap masa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Taat sama firman. Walaupun dalam kondisi yang mepet, walaupun dalam kondisi yang betul-betul tertekan, Tuhan, aku hanya mengandalkan Engkau sebagai sumber dari segala sumber. Beres pasti. Tapi Pak, ngeri Pak. Memang gitu ikut Tuhan, ngeri-ngeri sedap. Yosua juga begitu, ngeri-ngeri sedap sama Tuhan. Makanya dikatakan terus, kuatkan dan teguhkan, kuatkan dan teguhkan. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hidupmu pasti beruntung bersama dengan Tuhan. Poin yang ketiga di Yosua pasal yang pertama, ayatnya yang ke-8, firman Tuhan katakan begini. Ini penting sekali. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Diulang lagi, engkau akan berhasil, engkau akan beruntung perjalananmu. Yang kemudian dikatakan kepada Yosua, jangan lupa renungkan firmanku siang dan malam. Jangan lupa perkatakan firmanku siang dan malam. Ini yang saya katakan dari awal. Kalau sudah diberikan janji, dibaca lagi janjinya. Kemudian direnungkan janjinya. Kemudian diperkatakan janjinya dalam setiap kehidupan. Biasakan bangun pagi, jangan cari HP. Bangun pagi bilang, good morning Tuhan. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Kalaupun harus buka HP cari renungan. Cari devotion. Baca dulu firman Tuhan. Jangan baca WhatsApp. Baca firman Tuhan. Ya. Baca Alkitab, baca renungan setiap pagi. Isi hidup kita dengan kebenaran. Pagi-pagi itu adalah landasan daripada kehidupan kita untuk memulai hari kita. Baca itu dulu. Siapkan hidupmu. Karena di setiap hari kita akan mengarungi kehidupan yang membutuhkan banyak keputusan. Kita perlu hikmat daripada Tuhan. Dan setiap hari pasti ada kesukaran dalam hidup. Karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang sudah jatuh. Dunia yang gelap. Makanya firman Tuhan katakan, renungkan dan perkatakan. Renungkan dan perkatakan firmanku. Itu yang menjadi kekuatan. Karena Tuhan tahu bahwa janjinya sudah diberikan. Tapi kembali lagi kepada kita. Ketika kita melihat sebuah kengerian di depan kita. Melihat kegelapan di depan kita. Emosi kita terganggu. Orientasi kita dari penglihatan dan pendengaran kita ini, dan kita mengalami sendiri di depan kita banyak kegelapan, itu membuat kita takut. Dan uniknya, firman Tuhan selalu mengatakan firman Tuhan itu sebagai pelita dalam hidupmu. Tidak pernah diberitahu bahwa firman itu sebagai lampu sorot. Jadi memang gak dikasih lihat ujungnya. Kenapa? Karena Tuhan di dalam perjalanan iman kita, Dia mau mengubahkan hidup kita. Perhatikan kebenaran ini baik-baik. Ya, seringkali kita komplain sama Tuhan karena kita mau masalahnya dihalau atau masalahnya dihilangkan sama Tuhan bahkan. Ya. Tuhan gak begitu. Bisa gak Tuhan membawa bangsa Israel ini ke tanah perjanjian dengan jalan yang mudah tanpa melewati kesulitan-kesulitan? Bisa. Bisa nggak Tuhan membawa mereka ke tanah perjanjian tanpa melewati sungai Yordan, tanpa melewati tembok Yeriko? Tuhan sanggup kok. Tapi kenapa harus melewati sungai Yordan yang begitu deras? Kenapa harus mengitari tembok Yeriko berhari-hari? Dan kelihatannya caranya itu sangat bodoh. Muter-muter, teriak-teriak, tiupin sangkakala. Kelihatannya di mata manusia bodoh. Ini apa sih Tuhan? Bisa nggak Tuhan menyembuhkan saya dalam sehari? Bisa. Bisa nggak Tuhan menjawab kebutuhan keuangan saya dalam detik ini juga? Bisa. Bisa nggak Tuhan menjawab doa saya nanti sore? Bisa. Tapi kenapa nggak terjadi? Karena seringkali Tuhan mau kita. Dan kita dibiarkan menghadapi ujian-ujian seperti itu. Supaya kita naik kelas Bapak Ibu. Supaya kitanya yang berubah. Bukan masalahnya yang berubah. Kitanya yang berubah. Kalau kita yang berubah. Saya punya satu khotbah yang membahas tentang berkat. Dan arti daripada berkat yang sebenarnya adalah ketika kita menghadapi masalah. Bukan masalah yang diubahkan, tapi saya yang diubahkan. Itu arti daripada berkat yang sebenarnya. Makanya itu dikatakan firman Tuhan, kita beruntung. Kita beruntung. Jadi saya... pada awal tahun ini saya mau mengajak kita semuanya. Ya, kita mengajak kita semuanya. Untuk betul-betul jangan komplain sama Tuhan. Untuk betul-betul mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhan inilah kesempatan bagi saya untuk saya berubah. Untuk saya terstimulasi iman saya. Makanya firman-Mu itu adalah pelita bagi langkah-langkah saya. Jadi setiap hari firman itu cukup bagi hari saya. Firman itu cukup bagi hari saya. Gak pernah dibilang lampu sorot. Gak dikasih lihat ujungnya. Supaya Tuhan mau iman kita terstimulasi.
Yang perlu kita tahu adalah ujungnya pasti oke, ujungnya pasti luar biasa, ujungnya pasti selamat, ujungnya pasti bersama Yesus. Karena berjalannya bersama firman, berjalannya bersama Yesus, berjalannya bersama janji-janji Tuhan. Itu yang menyertai kita, itu udah cukup. Itu udah cukup. Memang akan ada ketakutan, memang akan ada kegelapan, tapi gak apa-apa, jalan aja. Kan dikasih pelita, setiap hari ada pelitanya, cukup pelitanya. Jadi terus ya, renungkan firman, perkatakan firman, renungkan firman, perkatakan firman. Yang unik sekali ada sebuah ayat di Yosua ya. Yosua pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 ya. Di hari terakhir ketika mereka mengitari tembok Yeriko, Yosua mengatakan begini kepada bangsa Israel. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ya. Setelah 6 hari ya mengelilingi kota itu, ada kemungkinan besar mereka ini stres. Stres bangsa ini. Ini ngapain sih? Muter. Apa yang akan terjadi? Ada kemungkinan besar tentara dari kota Yeriko mengolok-olok mereka juga. Ngapain kamu? Muter aja. Kayak orang gak ada otaknya aja. Pasti mungkin diolok-olok mereka. Ini yang saya katakan. Kadang-kadang caranya Tuhan itu lucu. Caranya Tuhan itu gak masuk di akal. Tapi inilah Tuhan, Dia mau supaya kita mengerti untuk mengalami Dia setiap hari. Dengan caranya Dia. Makanya Yosua katakan kepada mereka, jangan bersuara, jangan perkatakan apa-apa. Karena ada kemungkinan besar, ada potensi besar, mereka bersungut-sungut. Karena ini bangsa yang sudah terkenal untuk bersungut-sungut. Kalau sampai di hari terakhir mereka bersungut-sungut, bisa-bisa diulang Bapak Ibu. Disuruh muter-muter lagi berhari-hari lagi. Makanya di hari terakhir Yosua katakan jangan ngomong. Jangan berkata apa-apa. Jangan keluarkan kata-kata negatif. Sampai tunggu aba-aba saya. Jangan ngeluh. Jangan mengeluh. Jangan komplain sama Tuhan. Maju di tahun 2021 dengan ucapan syukur. Walaupun di depan gelap, walaupun di depan tidak enak. Maju dengan katakan Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Aku belum bisa lihat Tuhan, yang aku lihat hanya kegelapan. Tapi aku percaya di balik ini semuanya, di hal-hal yang betul-betul aku gak bisa lihat, Tuhan sedang merangkaikan perkara-perkara besar. Tuhan sedang merangkaikan kehidupan saya menjadi kehidupan yang luar biasa di ujungnya. Dan ketika nanti kita sampai ke seberang, makanya ayat itu berkata sekarang, ada kata sekarang aku bisa mengatakan bahwa semuanya bekerja sama untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Nanti di ujung 2021 kita bisa katakan sekarang aku mengerti. Sekarang aku mengerti bahwa semuanya bekerja sama mendatangkan kebaikan bagiku. Sekarang kita belum bisa mengerti di dalam posisi seperti ini. Tapi nanti di ujung kita akan mengerti. Karena Tuhan bekerja dan selalu bekerja. Dan merangkaikan yang terbaik bagi kita selama-lamanya. Poin yang keempat Bapak Ibu. Firman Tuhan di ayat yang ke-9 mengatakan. Yosua 1 ayat yang ke-9 mengatakan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Diulang lagi kalimat ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kemudian dikatakan janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hatimu. Apapun yang sudah terjadi atas kehidupan kita. Masuk ke tahun 2001, jangan kecut. Dan jangan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Kita masuk dengan ucapan syukur. Kalau kita pernah melakukan atau kita tahu bahwa tahun lalu kita banyak sekali gagal. Jangan membawa kekecewaan itu masuk ke tahun ini. Jangan kecut dan tawar hati. Kalau ada yang melukai hati kita. Kalau ada yang melukai hati kita. Jangan kecut dan tawar hati. Karena kita masuk ke dalam tahun yang baru ini, jangan membawa excess baggage gitu ya. Jangan membawa beban-beban yang menjadi nantinya beban dalam hidup kita ini. Jadi Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita semuanya akan melihat dan mendengar hal-hal yang buruk di tahun ini.
Itu adalah bagian hidup dari atau di dalam dunia yang penuh dengan dosa ini. Jangan kecut dan tawar hati. Tenang. Tenangkan hatimu, tenangkan pikiranmu. Ya, karena Tuhan akan membawa kita sampai ke seberang dengan selamat. Ya. Tuhan bisa nggak membawa bangsa Israel melalui jalan pintas? Sekali lagi bisa. Bisa. Tapi kenapa disuruh lewat sungai Yordan? Waktu masuk ke sungai Yordan aja, itu harus kakinya dimasukin duluan. Sebagai pernyataan iman. Sungainya deras loh Bapak Ibu. Kalau kita baca itu mengerikan sebenarnya. Tapi waktu mereka mencelupkan kakinya, sungainya terbelah. Sampai dikatakan itu di ujungnya sebagai waduk di ujungnya. Waktu airnya terkumpul itu seperti waduk. Dan mereka bisa melewatinya. Ya. Dan kemudian mereka harus mengitari tembok itu. Mereka harus belajar untuk menangani hati mereka, pikiran mereka. Mereka harus belajar untuk percaya sama perintah Tuhan. Percaya sama pedoman daripada Tuhan. Percaya apa yang Tuhan katakan itu pasti ya dan amin. Membawa kita ke dalam keselamatan. Jadi apapun yang terjadi, Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Terbaik bagi kita. Jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut dan tawar hati. Jadi sekali lagi, pegang janji Tuhan. Ya. Dan ingat kalimat ini masuk ke tahun 2021. Kuatkan dan teguhkan hatiku. Saya sering berdoa dan berkata-kata kepada jiwa saya. Sama seperti Daud. Ya, saya merasa itu bahwa itu sesuatu yang sangat berguna bagi saya dan juga pasti bagi Bapak Ibu sekalian. Saya kalau duduk di tempat tidur saya pagi-pagi ketika bangun pagi, saya terbiasa untuk selalu mengatakan, "Hai jiwaku." Saya menyapa jiwa saya. Dan saya mulai katakan, "Tenanglah engkau. Tenanglah engkau. Karena engkau ada di dalam perlindungan Tuhan. Janji Tuhan itu ada di dalam hatiku. Tenanglah hai jiwaku. Sepanjang hari ini aku perkatakan kepadamu, engkau akan mengambil keputusan yang tepat. Karena engkau punya hikmat ilahi. Aku memperkatakan damai, aku memperkatakan sukacita, kasih agape, melingkupi hidupmu. Tenanglah hai jiwaku. Itu membuat saya memulai hari saya dengan kemenangan. Karena saya tahu ketika saya berdoa, saya sudah berdoa dari kemenangan. Karena Yesus sudah mati bagi saya. Kemenangan sudah diberikan. Kemenangan dalam aspek kehidupan apapun Bapak Ibu. Kesembuhan sudah diberikan. Bayangkan, perlindungan sudah disediakan. Penyertaan sudah disediakan. Jadi bagi saya ketika saya berdoa atas apapun masalah kehidupan, kita harus percaya bahwa kita sudah berdoa di atas kemenangan. Dari posisi yang sudah menang. Luar biasa. Waktu saya sakit 2 tahun yang lalu, walaupun saya belum melihat proses kesembuhannya, tapi saya belajar untuk bersukacita. Karena saya tahu hari itu akan datang. Saya katakan istri saya, bersukacita aja. Kita tersenyum aja. Walaupun besoknya makin parah. Nggak terlihat, tidak terasa sama badan jasmani. Tapi saya percaya di balik itu semuanya Tuhan sudah melakukan sesuatu yang dahsyat. Jadi maju dengan ucapan syukur. Walaupun kita belum melihat. Percaya bahwa kita sudah menang. Ya. Sebagai poin yang terakhir, saya mau bagikan prinsip ini supaya kita mengerti ketika kita sudah belajar bahwa kita harus menguatkan atau menguasai kehidupan kita. Kita kemudian harus hidup taat, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Renungkan dan perkatakan firman siang dan malam. Jangan tawar hati, jangan kecut hati ya masuk ke tahun ini. Dan sebagai penutup ini saya mau berikan ini kepada Bapak Ibu sekalian. Tanah perjanjian itu membutuhkan sebuah pengelolaan. Ya, Tuhan akan membawa kita ke dalam janjinya. Tanah perjanjian kehidupan kita ini semuanya sudah disiapkan sama Tuhan. Tuhan akan membawa kita ke dalam purpose tujuannya dia masing-masing. Untuk kita masing-masing. Tapi ketika kita masuk ke sana, ya sama seperti bangsa Israel, kita diminta sama Tuhan untuk mengelola dengan lebih baik lagi. Makanya kenapa bangsa Israel dibiarkan melewati proses dan ujian. Ya, sebagai penutup di Yosua pasal yang kelima ayat 8 dan 9 dikatakan, setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Kenapa mereka disunat? Karena sunat itu adalah lambang mereka meninggalkan paradigma lama. Ya, sunat itu berarti mereka masuk ke dalam the anointed.
position atau posisi yang diurapi, posisi yang baru bersama dengan Tuhan di bawah janji Tuhan atau perkenanan Tuhan. Makanya dikatakan, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapus. Hari ini telah kuhapus celah Mesir itu daripadamu. Celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Berarti sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, generasi pertama nggak boleh masuk, Bapak Ibu. Ini sudah generasi yang berikutnya. Tapi karena anak-anak ini hidup di bawah parenting atau orang tua yang mengajarkan tentang paradigma lama, paradigma Mesir, harus diperhatikan dan dipastikan bahwa ketika mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, celah Mesir ini udah nggak ada di dalam pikiran mereka. Jadi disunat itu adalah lambang bahwa celah Mesir itu ditinggalkan sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Kenapa? Kenapa seperti itu? Perhatikan ayat yang terakhir ini. Yosua 5 ayat 11 dan 12. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu. Roti mana itu berhenti pada hari itu, Bapak Ibu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Roti mana itu lambang daripada dimanja sama Tuhan. Karena setiap hari ya roti mana dimanja. Nggak ngapa-ngapain dikasih roti mana terus. Tapi ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan makan dari hasil negeri itu. Yang dihasilkan dari negeri itu, di mana mereka harus mengelola tanah itu. Dan makanan di situ itu berlimpah ruah, susu dan madu dan segala macam buah-buah yang besar yang sampai harus dipikul ketika dibawa. Makanannya luar biasa, makanannya hebat, tapi memerlukan pengelolaan, memerlukan kedewasaan. Makanya kenapa sebelum kita masuk ke dalam tanah perjanjian kita masing-masing di 2021 ini, Tuhan mau kita melewati proses itu supaya kita didewasakan. Supaya celah 2020 ditinggalkan. Celah paradigma lama ditinggalkan, disunat, ditinggalkan. Masuk ke dalam tahun yang baru ini dengan paradigma yang baru. Dengan paradigma yang baru ini dan hidup makin dewasa, ketika menghadapi masalah, kita tidak minta-minta jalan pintas, kita tembus masalahnya. Karena kita tahu kita berjalan bersama Yesus. Dan kita disertai, kita akan sampai ke ujung dengan selamat. Dan ketika kita melewati itu semuanya, kita ini diubahkan, kita didewasakan. Ketika kita didewasakan, itulah tanda bagaimana akhirnya kita siap menerima tanah perjanjian kita masing-masing. Karena disitulah Tuhan meminta kita untuk mengelola dengan lebih baik lagi. Karena disitu sumbernya akan terus diberikan dengan lebih banyak lagi. Perkara-perkara besar yang sudah disiapkan sama Tuhan di tahun ini akan dicurahkan ke dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan sebuah paradigma yang baru, dengan sebuah kedewasaan yang baru di tahun ini. Saya berdoa firman ini memberkati, menguatkan, dan akan memimpin kita untuk mengarungi 2021 ini dengan kemenangan demi kemenangan. Dan saya percaya di ujung tahun ini akan banyak kesaksian yang kita akan bisa share bahwa Tuhan itu luar biasa selama dalam perjalanan ini. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih, mengucap syukur buat hari yang indah. Mengucap syukur Tuhan buat kesempatan di mana kami bisa belajar firman Tuhan dan masuk ke dalam tahun yang baru ini Tuhan dengan kuat dan teguh. Kuat dan teguh. Dan kami percaya Tuhan, sepanjang kami mengarungi tahun yang baru ini, kami tahu di dalam dunia tidak ada kepastian, tapi di dalam Tuhan selalu ada kepastian. Tolong kami Tuhan, supaya kami terus memegang penuh janji-janji Tuhan, dan kami bisa terus Tuhan kuat dan teguh, menguasai pikiran kami, tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri Tuhan, merenungkan dan memperkatakan firman siang dan malam. Dan juga kami tidak kecut dan tawar hati Tuhan. Kami meninggalkan celah 2020, meninggalkan paradigma-paradigma yang lama. Karena kami tahu Tuhan bahwa hal-hal besar, perkara besar menanti bagi kami. Untuk nantinya kami akan mengelolanya dengan lebih baik lagi. Karena berkat Tuhan dan penyertaan Tuhan dan perkenanan Tuhan sudah tersedia bagi kami. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini. Dan hamba percaya Tuhan, kami semuanya dimerdekakan. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan memberkati. Katakan luar biasa saudaraku. Saudara, saya ajak untuk bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang Pastor Rahui untuk maju ke depan.
Kaulah segalanya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin. Bapa dan Rajaku. Angkat tanganmu, katakan, Kau yang segalanya. Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Raja. Saudara yang menjadi head perjamuan yang ada di rumah, untuk mengangkat perjamuan kudus, kita akan masuk perjamuan kudus dengan hati yang takut dan gentar kepada Tuhan. Dalam 1 Korintus 11 ayat 26 berkata, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang yang kedua kali. Katakan amin, saudara. Ya saudara, kita mau arahkan ke cawan perjamuan sebagai kuasa, di mana apa yang kita lakukan hari-hari ini adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya untuk mengingat akan Dia. Mengingat bahwa Dia telah mati di atas kayu salib, di mana kita dibawa keluar dari hidup yang sia-sia kepada terang Tuhan yang ajaib. Bapa di sorga, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan roti dan anggur di depan kami untuk menjadi benar-benar tubuh Kristus, benar-benar darah Kristus. Sehingga kami bersatu di dalam perjamuan kudus, di dalam perjamuan yang telah Kau berikan dan anugerahkan kepada setiap orang percaya. Terima kasih Bapa di sorga, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Silakan diedarkan. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam kebenaran-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang. Amin. Selama hidupku. Amin. Mengasihi, Rajaku. Kaulah segalanya. Amin. Haleluya. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagian. Rajaku. Haleluya. Korapa karala parala.
Dalam Mazmur 121 ayat 2 berkata, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Katakan amin, saudara. Mari saudara kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia sebelum diserahkan, ia mengambil roti. Angkat roti kita tinggi-tinggi, saudara. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara kekasih oleh Tuhan, bukan roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang daripada tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Terima kasih. Saudara kita angkat cawan kita tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kekasih oleh Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur yang atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Bapa. Korwa karabar karalaba karalaba. Berbahasa roh. Kuriara laba raba shikidiara laba ya sande. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Buat sukacita Tuhan. Haleluya. Terjadi Tuhan. Oh ralabaya ralabaya sande ralabaya. Haleluya. Sharalaba ralaba 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 ralaba. Sharalaba ralaba 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 ralaba. Haleluya. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan kebenaranku itu bagian. Kaulah yang kupandang, kaulah yang selama hidupku mengasihimu
bersyukur ya Tuhan. Pada hari ini ya Tuhan, pagi ini ya Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan-Mu ya Tuhan. Duduk diam di pelataran-Mu ya Tuhan, mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat-Mu ya Tuhan, memenuhi sepanjang ibadah pagi ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bawa ya Tuhan Pastor Billy Lantang yang Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupan beliau ya Tuhan, berkati keluarganya, berkati juga anak-anaknya ya Tuhan. Kami percaya setiap apa yang dia tabur ya Tuhan, itu akan bertumbuh di tanah yang subur dan berbuah-buah yang lebat ya Tuhan. Kami saat ini ya Tuhan, kami satukan hati kami ya Tuhan, untuk berdoa bagi gembala kami di tempat ini ya Tuhan. Kami berdoa buat Pastor Wijaya Erwin ya Tuhan, yang senantiasa menuntun dan memimpin kami semua ya Tuhan. Curahkanlah hikmat kewahyuan yang lebih lagi ya Tuhan. Biarlah setiap daripada pewahyuan-pewahyuan yang ada ya Tuhan, itu membangun daripada jemaat-Mu ya Tuhan, membangun daripada seluruh pelayan Tuhan yang ada ya Tuhan, untuk semakin hari semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Penuhi beliau ya Tuhan dengan kesehatan yang daripada ilahi, otoritas yang dibawa ilahi, memimpin atas kehidupan beliau ya Tuhan. Berkati Ibu Mariana ya Tuhan, yang senantiasa menjadi pendamping yang setia dan sepadan ya Tuhan. Dan berkati juga anak-anaknya ya Tuhan, bila mereka boleh menjadi anak-anak terang ya Tuhan, pembawa kemuliaan-Mu yang dapat diandalkan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dan saat ini juga ya Tuhan, kami bawa kedua wakilnya ya Tuhan, Pastor Sinhui dan juga Pak Hendra ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati kehidupannya, berkati pekerjaannya, berkati pelayanannya ya Tuhan. Setiap daripada rancangan-rancangan yang Tuhan berikan, mereka boleh bergandeng tangan ya Tuhan, membangun kerajaan-Mu di tempat ini, di bumi seperti di surga ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa bagi bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ya Tuhan, bangsa yang kami kasihi ya Tuhan. Biarlah Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu ya Tuhan, damai sejahtera-Mu ya Tuhan, melimpah atas negeri kami ya Tuhan. Berkati pimpin daripada setiap daripada pemimpin negeri ini ya Tuhan, untuk menjalankan pemerintahan yang sesuai, selaras dengan apa yang menjadi rencana-Mu ya Tuhan. Kami percaya Indonesia akan bangkit, Indonesia akan dipandang oleh bangsa-bangsa, Indonesia menjadi pelopor ekonomi, Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, kami berdoa bagi seluruh penduduk Indonesia, ada kemurahan Tuhan tercurah bagi negeri kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga kami berdoa ya Tuhan, setiap daripada pelayan-pelayan Tuhan yang bertugas pagi ini ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan, urapi mereka lebih lagi ya Tuhan, supaya mereka boleh hidup dan layak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, kami arahkan hati kepada setiap daripada pelayan Tuhan, ataupun jemaat, ataupun siapapun yang melihat daripada layangan live streaming ini ya Tuhan. Penuhi kami semua ya Tuhan, dengan buah-buah roh yang telah Kau berikan kepada setiap kami ya Tuhan. Bila 9 buah roh itu ya Tuhan ada di dalam kehidupan kami, supaya kami boleh hidup dengan sukacita, supaya kami hidup penuh dengan kasih-Mu ya Tuhan, supaya kami hidup dengan damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Kami memperoleh hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, berjalan di dalam rancangan-rancangan-Mu yang dahsyat ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan, oleh kasih-Mu ya Tuhan. Kami boleh beribadah pagi ini ya Tuhan, dengan penuh dengan kehadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Dan kami saat ini ya Tuhan, kami telah selesai berdoa dan beribadah ya Tuhan, dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Haleluya. Saudara, angkat tanganmu, sebab sukacita yang limpah itu adalah pemberian dari Bapa-Mu yang menguasai seluruh keberadaanmu, dan iblis tidak bisa mencuri daripadamu. Karena itu terimalah berkat yang limpah dari Bapa di sorga, cinta kasih anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, yang telah mati di atas kayu salib dan memenangkan segala sesuatu, dan penyertaan di dalam zaman Roh Kudus ini penuh dengan anugerah dan kedahsyatan dalam kehidupanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom, shalom, shalom. Untuk
untuk mensupport channel YouTube GBI Pantai Mutiara sebagai sarana untuk memberitakan Injil dan juga untuk menjangkau banyak jiwa, terutama di kondisi saat-saat ini. Kami mengajak Bapak Saudara untuk mengklik like, subscribe, klik tombol loncengnya, dan jangan lupa Bapak Saudara untuk men-share setiap tayangan yang ada di channel YouTube GBI Pantai Mutiara supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Untuk ibadah PPW akan diadakan kembali pada hari Selasa pada tanggal 8 Juni 2021. Ibadah Raya Minggu pada tanggal 6 Juni 2021 akan diadakan melalui live streaming. Ibadah Raya akan dilayani oleh Gembala Sidang GBI Pantai Mutiara, Pastor Wijaya Erwin. Mari bersama-sama kita mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh seperti kita datang beribadah ke gereja. Untuk pengembalian perpuluhan diadakan setiap minggu pertama pada awal bulan. Mari kita mempersiapkannya minggu depan. Baptisan air diadakan setiap bulan pada minggu terakhir. Untuk keterangan lebih lanjut, saudara dapat menghubungi Ibu Jenny di 0812 1218 1788. Bagi yang memiliki kerinduan untuk memberkati, kami membuka kesempatan untuk menabur melalui Bank BCA dengan atas nama GBI Pantai Mutiara. Divisi Perpuluhan dan Ucapan Syukur, Divisi Diakonia, Divisi Misi, dan Divisi Pembangunan. GBI Pantai Mutiara rindu setiap jemaat bisa mendapatkan info ibadah dan kegiatan yang ada. Saudara bisa bergabung melalui grup WhatsApp info GBI Pantai Mutiara. Saudara juga bisa melihat melalui Instagram dan Facebook kami dengan ID GBI Pantai Mutiara. Mari like dan share sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Hari ini saya ingin bicara tentang kekuatan orang percaya. Bagaimana supaya di masa-masa yang sukar ini kita tetap mengalami kerajaan Allah. Yang pertama kita harus bertobat. Ini waktunya kita harus kembali mendekat kepadanya dan punya hati di mana kasih mula-mula Tuhan berikan dan anugerahkan bagi hidup kita. Yang kedua, tinggal diam. Dengan duduk diam, tinggal diam, kita baru bisa mendengar suaranya dengan jelas. Ketiga adalah tinggal tenang. Orang yang hidupnya panik pasti melakukan banyak kesalahan. Karena waktu kita panik, hikmat kita tidak bekerja. Dikatakan kuasai dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Yang keempat adalah percaya. Itu adalah kekuatan kita. Iman kita yang mengalahkan dunia. Kadang-kadang saking mandirinya kita, waktu Tuhan mau nolong kita pun kita nggak melihat pertolongan Tuhan. Waktu saudara melakukan ini, saudara menjadi orang yang bijaksana, sekaligus damai sejahtera akan turun dalam kehidupan kita. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati.